Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني طلت بدرب الله طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر مهذور ومن جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نزرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس. لا سهل يجدى ولا جبل يطاع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أستعينك وأسألك أن تجعلني من عبادك الصالحين. اللهم وافقني لطاعتك واتباع رسولك والبر بوالدي وحسن الطلاق من مشايخي. اللهم اجعلني من الحكماء المزودين بالعلم مع الاستقامة في عباداتك وحسن شكرك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan tafsir Al-Qur'annya surah At-Tariq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل. وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا.
وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Tunggal. Tidak ada yang tunggal melainkan Allah, Zat yang Maha berkehendak, Zat yang Maha berkuasa, yang kekuasaannya absolut, tidak mampu dilawan oleh apapun juga. Salawat dan salam kepada Nabi tercinta yang paling baik tutur katanya, yang paling benar bicaranya, yang paling luhur akhlaknya, yang paling lembut budi pekertinya, yang paling layak dijadikan contoh dari semua makhluk di atas dunia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar? Semoga Allah memberikan kebaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, istiqomah di dalam pengajian, istiqomah di dalam jalan kebenaran, karena istiqomah itu adalah karomah tertinggi. Ad-dinu nasihah, agama itu nasihat. Kerusakan akhlak terjadi di mana-mana karena orang meninggalkan agamanya. Anak SMA saling bacok-bacokan, tidak ada lagi adab, tidak ada lagi akhlak. Padahal Rasul berkata, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik akhlak seorang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Kenapa sebabnya? Karena mereka melakukan dosa. Man taraka zunuba raqqa qalbuhu. Barang siapa yang meninggalkan perbuatan dosa, hatinya menjadi lembut. Wa man taraka haroma, dan barang siapa yang meninggalkan perbuatan haram, wa akalala sofat fikratuhu, maka akalnya akan menjadi jernih, membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang selalu melupakan jalan akhirat, padahal di dalam surat At-Tariq, surat Al-Insyiqaq, surat Al-Buruj, Al-Infitar, semuanya menggambarkan tentang hari kiamat, menggambarkan tentang hari pembalasan, bahwa manusia akan dinilai tentang perbuatannya di atas dunia yang singkat ini, singkat tetapi menentukan kepada kehidupan yang sesungguhnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Rasulullah bersabda, al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang pintar adalah orang yang selalu memuliakan dirinya dan beramal demi kepentingan hidup sesudah mati. Jadi hidup di atas dunia ini sementara. Ada hidup yang sesungguhnya yang disebut al-hayatul baqiyah, hidup yang kekal abadi. Sementara hidup yang sekarang ini illa mata'ul gurur, sesungguhnya adalah merupakan kehidupan yang memperdaya,
Kita diperdayakan oleh kesibukan dengan niat yang salah. Bekerja hanya untuk mencari duit, ketenaran, popularitas, padahal sesungguhnya adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh diciptakannya di atas dunia ini adalah untuk dua hal, ilmu dan ibadah. Selain dari itu, kata Imam Ghazali, batil. Maka cukupkanlah diri kita bahwa bekerja ini adalah ibadah. Niatnya kudu lurus dan jangan terpedaya. Muliakan diri ini dengan mengingat-ingat akan datangnya satu pintu yang sama, yaitu kematian. Yahya bin Mu'az berkata, ma'asallaha karimun wala atharud dunya alal akhirati hakimun. Orang mulia tidak akan maksiat kepada Allah. Orang yang bijak tidak akan mengutamakan dunia dari akhirat. Wa mal hayatad dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya kehidupan di atas dunia itu permainan dan senda gurau. Maka kita harus melihat, jika hati ini terlalu sibuk dengan segala urusan selain yang saya sebutkan tadi tentang ilmu dan ibadah, disibukkan untuk pemenuhan keinginan, hidup dalam angan, maka sesungguhnya terlalu sibuklah hati manusia, maka dia akan melupakan jalan ilmu dan jalan ibadah. Maka ada di dalam hadis rawahu Ibnu Abu Dunya bahwa Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsiru min dzikril mauti fa innahu muhasisu zunuba wa yushidu fid dunya. Sering-seringlah mengingat kematian karena sesungguhnya hal itu dapat menghapus dosa dan mengikis ambisi terhadap dunia. Sesungguhnya siksaan paling berat adalah banyaknya keinginan, tulul amal, panjang angan, menunda taubat, sholat dunia. Yuk kita sholat ke masjid, masih panjang waktu. Padahal dirinya harus sadar bahwa sampai sore hari belum bisa dijamin bahwa hidupnya akan tetap ada, nyawanya akan tetap bersama dirinya. Bahkan untuk melangkahkan kaki saja atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita melihat betapa kita terpedaya oleh angan-angan, ambisi, ingin ini, ingin itu, niat lupa bahwa itu semua adalah menipu. Bapak-bapak, ibu-ibu, banyak orang memperturutkan hawa nafsu. Orang bersaing akan melukai saingannya karena lupa, ambisinya menutup dirinya. Nafsu menabrak semua koridor jalan kebaikan. Maka benar kata nasihat hukama di dalam kitab Minhajul Abidin, syahwat akan membuat raja menjadi budak, dan sabar akan membuat seorang budak menjadi raja. Cukuplah sabar dalam menghadapi segala macam cobaan. Jalan takwa yang kita pilih sungguh menanjak, banyak lerengnya, banyak cobaannya, banyak kerikilnya, banyak lobangnya, banyak tipuannya, banyak pengganggunya. Maka tetapkan hati pada taat, mohon kepada Allah, sehingga kita menjadi orang tawadu. Saya pinter bukan karena kehebatan saya, itu semuanya pemberian Allah. Saya menjadi dokter spesialis, subspesialis, itu pemberian dan titipan Allah. Saya duduk di jabatan ini dan itu amanah dari Allah.
bukan kehebatan dirimu. Dirimu tuh nggak ada apa-apanya, hanyalah makhluk yang semuanya tergantung kepada sutradara tertinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, makanya kita harus mengingat-ingat kalau kita mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersegeralah dalam jalan takwa. Baik, kita mulai kepada tafsir surat At-Thariq. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah dari Imam Ibnu Abu Hatim telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Ikrimah sehubungan dengan firmannya surat At-Thariq ayat 5, yaitu falyanzuril insanu mimma khuliq, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Jadi kalau kita melihat di sini, Ikrimah telah menceritakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan sepak terjang Abu Asyad. Pada suatu hari ia berdiri pada hamparan yang terbuat dari kulit yang disamak. Setelah disamak, kemudian dia berdiri di atasnya, lalu dengan berdegong ia berkata, "Hai semua orang-orang Quraisy, siapakah di antara kalian yang mampu menggeserku dari tempat ini, maka aku akan berikan kepadanya hadiah." Lalu ia melanjutkan perkataannya, "Sesungguhnya Muhammad menduga bahwa penjaga neraka jahanam itu ada 19 malaikat. 10 di antara mereka aku sanggup melayaninya sebagai wakil dari kalian, dan kalian harus membantuku untuk melawan 9 malaikat lainnya." Perkataan ini adalah perkataan orang sombong, berdegong, yang tertutup keras hati. Padahal manusia itu lemah. Fir'aun, "Ana rabbikum," saya Tuhan, sembah aku. Raja Namrud laknatullah alaih sama. Kemana dia sekarang? Mati, tak bersisa. Mustafa Kemal Ataturk berkata, kumpulkan semua angkatan bersenjata Turki, kemudian berkata, "Sekarang wahai tentara-tentaraku, siapakah yang lebih berkuasa, Allah apa diriku?" Dijawab oleh tentaranya, "Di kau mulia." Berdegong, songong. Apa yang terjadi? Mati. Bahkan sekarang kalau pergi ke Turki, sampai kepada tempat pemakaman yang sekarang dimuseumkan, bau bangkai masih tercium padahal sudah ditutup sama batu. Bau busuk menandakan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segitu teh di dunia. Makanya berhentilah kita bersombong. Kita ini adalah makhluk yang terbuat, maaf, dari pancaran air mani yang bertemu dengan sel ovum, sel telur. Dari ovarium keluar ovumnya sampai di tuba uterin, kemudian sampai dibuahi. Kita ini dari 120.000 sperma yang sekali dipancarkan oleh bapak kita, kemudian bersaing dari 120.000, satu yang bisa menembus lapisan ovum, menembus lapisan hyaluronidase, tembus ke dalam, kemudian bertemulah sel telur intinya dengan sperma, membelah morula, blastula, sampai menjadi segumpal daging. Kemudian setelah 3 bulan ditiupkan roh. Atas kuasa siapa? Manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wassama'i wat-thariq, demi langit dan yang datang pada malam hari.
Lafaz at-thariq pada asalnya berarti segala sesuatu yang datang pada malam hari, antara lain ialah bintang-bintang, karena bintang-bintang baru muncul bila malam hari, ketika siang tidak terlihat. Wama adroka, tahukah kamu? Artinya, apakah kamu mengetahui? Mat-thariq, apakah yang datang pada malam hari itu? An-najm, yaitu bintang. Tsaqib, yang cahayanya menembus kegelapan malam. Yang menjawab, menjadi jawab qasam ialah in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, tidak ada suatu jiwa pun melainkan ada penjaganya. Kita ini dijaga sama malaikat, Allah yang menjaga kita. Samping, kiri, kanan, depan, belakang, semuanya dijaga. Tapi ketika berbuat dosa, tidak ada lagi penjaga. Wajar kalau manusia itu jadi setan. Kenapa? Dosa, maksiat, jolim, berbuat jahat kepada manusia lain. Maka malaikat lari. Ada 4 bisikan. Yang pertama, khatir ilahiyah, bisikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengajak bebenar, sholat, puasa, sedekah, nolongin orang. Kemudian ada lagi yang disebut bisikan malaikat mulhim. Ini dia mengajak, jangan lakukan itu, jangan lakukan ini. Nah, yang keempat nih, yang ketiga adalah khatir nafsiyah, bisikan nafsu. Manusia preparatnya sama badan, ada mata, ada kepala, dikasih akal untuk berpikir dan memilih jalan yang benar, mau jalan fujur, mau jalan takwa, jalan sesat, jalan benar, terserah mau milih mana. Kalau yang diikutinya nafsu, ingat tadi, syahwat akan membuat seorang raja menjadi budak nafsu. Nafsu itu tabiatnya jelek, ngajak males, sudah ketika dikasih amanah jabatan tertentu, udah eureun aja, enak di rumah, nggak usah ngapa-ngapain, eureun, ngajukan sudah surat pensiun, daripada perang, banyak fitnahnya. Tuh nafsu tuh ngajak males, udah nggak usah kita kemana-mana, udah kita senang-senang aja. Itu tabiat nafsu. Maka nafsu ini harus dikendalikan oleh akal. Dan yang keempat, khatir waswasoh, bisikan setan, waswasoh. Bapak-bapak, ibu-ibu, pertentangan di antara keempat pada seorang manusia, haruslah yang menang itu adalah Allah. Karena akal ini mengajak kita untuk bebenar, menjerit. Ketika sudah diselibungi oleh nafsu, sudah celaka dia. Manusia itu kalau memperturutkan, sudah disediakan neraka di dalamnya. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubu yafqahuna biha wa lahum azanu la yasma'u biha wa lahum a'yunu la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Telah diciptakan neraka jahanam dengan kebanyakan jin dan manusia penghuninya,
Mereka punya hati tapi tak memperhatikan. Mereka punya mata tapi tak memperhatikan, tidak melihat mana yang benar, mana yang salah, tabrak aja. Mereka punya telinga tapi tidak pernah mendengarkan nasihat. Mereka itu lebih keji dari binatang ternak. Manusia tuh, mana ada anak harimau makan anaknya sendiri? Tapi kita dengar seorang ayah memperkosa anaknya. Seorang anak membunuh ibunya karena masalah waris. Bersengketa di pengadilan antara anak menuntut ibu atau ibu menuntut anak. Coba bayangkan, ulaika kal an'am, mereka itu lebih rendah dari binatang ternak, bahkan lebih hina lagi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pakailah agama ini, kembalilah, istiqomahlah di dalam jalan ketaatan. Jangan tinggalkan agama ini. Sekarang ulama ditinggalkan, dihina-hina, maka kata ahli hukama akan diberikan satu, pemimpin yang dolim. Dua, akan diberikan dicabutnya keberkahan. Punya duit gak berkah, punya kekayaan, tanah di mana-mana, mobil di mana-mana, tetapi anak bararadung, nyusahin. Tanda-tanda dicabutnya keberkahan itu. Tanya kalau ada kejadian seperti ini, tobat segera. Tanjakan kedua dari kitab Minhajul Abidin adalah taubat. Kenapa taubat itu perlu? Karena tidak ada manusia yang luput dari dosa. Kita lanjutkan, fal yanzuril insanu, maka hendaklah manusia memperhatikan dengan perhatian yang dibarengi dengan mempelajarinya. Mimma khuliqa, dari apakah ia diciptakan, artinya berasal dari apakah ia tercipta. Dulu kita tidak pernah ada di atas dunia, kemudian kita diciptakan oleh Allah. Pernah kita tahu dari tidak ada menjadi ada, kemudian menjadi tidak ada di atas dunia, tapi adanya di akhirat. Dihidupkan kembali oleh Allah ketika kita mati, kemudian ada di dalam alam kubur, ditanya di dalam kubur, marrabbuka, siapa Tuhan? Waman nabiyuka, siapa nabimu? Gak bisa jawab orang-orang yang menentang Rasul, menentang Allah. Gak bisa jawab, keluh. Pada saat itu malaikat kubur menyiksanya, menjepitnya, dikasih kalajengking yang besar, ular yang gedenya itu besar bagaikan badan manusia. Mati, hidup, siksa lagi, mati, hidup, siksa lagi. Siapa yang tahan? Kita saja sudah dicabut kukunya, udah sakit. Ketusuk duri di kaki, sakit. Sanggupkah kita menahan itu semua, siksa-siksa Allah nantinya? Sadar, gak bisa. Kita harus melihat ke dalam bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Lantas buang kata-kata aku lebih hebat darimu dengan menunjuk orang sambil merendahkannya. Hentikan itu. Sesungguhnya kamu tuh bukan siapa-siapa. Maaf, kamu tuh bawa kotoran di dalam perutmu kemana-mana. Apa lantas makhluk yang seperti ini menjadi sombong? Gak. Tawadulah sama Allah. Ya Allah, jangan merendahkan manusia lain. Merasa pinter, merasa hebat dengan kekuasaan, merasa adigang adigung di atas dunia. Kalau sudah begini,
keras hati, nggak bisa dengar nasihat. Nah kalau sudah nasihat agama udah nggak masuk, tanya tuh, semua dosa-dosa itu ada nggak di dalam hati? Wajar kalau sekarang orang bilang, Allah nggak usah ngomongin surga neraka, emangnya lu pernah ke sana? Berarti sudah tutup, hatinya keras, diistidrot oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Khuliqa mimma indafik, dia diciptakan dari air yang terpancar, yakni yang dipancarkan oleh laki-laki ke dalam rahim wanita. Kita ini adalah dari air mani bapak-bapak kita yang dipancarkan kepada rahim ibu-ibu kita. Apa? Jorok, sesuatu yang tidak ada nilai. Lantas kenapa membuat orang menjadi sombong? Berantem, masalah rebutan, pedagang musuhnya sama pedagang. Pedagang tempe, saya mau pedagang tempe aja. Begitu udah maju, disirikin sama pedagang tempe. Ilmuwan sama ilmuwan. Jangan, itu semuanya terjadi karena kita lupain bahwa kita bukanlah siapa-siapa. Kita hanyalah makhluk Allah yang banyak kelemahannya, banyak kekurangannya. Kita harus bertawaduk, merendahkan diri serendah-rendahnya. Yakhruju min bainit sulbi, yang keluar dari di antara tulang sulbi laki-laki, wat taroib, dan tulang dada perempuan. Innahu, sesungguhnya dia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, ala rojaihi, untuk mengembalikannya dan menghidupkan kembali manusia setelah mati, laqadirun, benar-benar berkuasa. Maka apabila manusia itu benar-benar memperhatikan asal mula kejadiannya, takjub dengannya. Kita ini lihat air mani bertemu ovum, taruh di dalam ovum, jalan dari ovarium, ditangkap oleh fimbria, masuk ke tuba falopi, jalan sampai akhirnya masuk ke dalam endometrium, lapisan di dalam rahim. Kemudian masuklah sperma ini rame-rame, wah rame, cuman satu yang ada tembus ke dalam rahim, ke dalam sel ovum itu jadi kita. Ajaib, ajaib. Sekarang bayi tabung, diambil ovum yang terbaik, diambil sperma yang terbaik, ditemukan di luar. Setelah masuk ke dalam, masukin lagi ke dalam rahim. Atas izin siapa? Hebatkah dia? Bukan. Allah yang hebat, yang mengizinkan. 100 kali, 1000 kali dicoba, kata Allah tidak jadi, maka tidak jadi dia. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanziul mulka mimman tasya wa yu'izu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kekuasaan Allah mutlak, hebat. Nah kalau sudah sadar begini, mudahlah bagi Allah menghidupkan lagi. Lantas kenapa kamu tidak percaya, wahai manusia, orang-orang kafir Quraisy, bahwa akan ada hari berikutnya, bahwa akan ada dunia ini setelah mati sebentar, paling lama 100 tahun, itu pun sudah payah, sudah nggak ngedenger, sudah mata rabun, jalan dituntun, terbongkok-bongkok, sudah susah, udah payah. Bayangkan itu, sebentar itu tuh, hanya sekejap mata. Setengah harinya akhirat itu sama dengan 500 tahun. Bayangin, sebentar aja. Tetapi yang sebentar ini menentukan kita masuk jadi penghuni neraka jahanam
apa penghuni surga. Kalau melihat juz 30 ngomongin mati, mati terus serem. Ngomongin apa yang akan terjadi serem. Jadi takutlah atas kekuasaan Allah itu. Jangan dipermainkan, dilecehkan. Yauma tubla, pada hari ditampakkan as-sarair, segala rahasia, yaitu hal-hal yang terkandung di dalam kolbu berupa keyakinan-keyakinan dan niat-niat. Tidak ada rahasia sama Allah. Makanya di sini penting pada hari itu, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada gunanya hartamu, tidak ada gunanya anakmu, pangkatmu, jabatanmu, tetapi yang menghadap Allah dengan qalbun salim, hati yang baik. Hilangkan iri mulai hari sekarang, mempertanyakan Allah. Tahfid, apa itu? Mangga Allah disanggakeun. Saya nggak mau ngatur Allah lagi, karena Allah pasti baik, memberikan yang terbaik bagi orangnya. Bagi orang yang panjang angan nggak bisa nerima ini. Gua pengennya jadi dokter, dijadiin tukang insinyur. Saya pengen ini hasil, ternyata nggak hasil. Cuma akhirnya putus asa dari rahmat Allah. Kenapa nggak doa? Doa-doa yang kemarin aja belum dikabul. Coba bayangin tuh, manusia tuh bedegong, bener-bener deh. Apa haknya dia? Suruh aja bikin daun tuh, daun yang hijau di sana tuh, bikin aja satu, bisa nggak? Nggak bisa. Itu mah ciptaan, itu mah ya kalau udah ciptaan siapa yang ciptain? Allah yang ciptain. Nah lantas kepada siapa lagi kamu minta tolong? Wa kafa billahi wakila, itu kata orang mukmin. Cukuplah Allah sebagai penolong. Ngapain kamu minta tolong kepada makhluk? Berharap makhluk itu bagaimana Allah? Saya sudah mengusahakan, saya akan memperjuangkan begini dan begitu. Kata Allah belum, nggak jadi. Kata keinginan diri, saya pengen begini dan begitu, pengen begini dan begitu. Kata Allah, enggak. Maka enggak. Maka cukuplah Allah, mangga Allah disanggakeun ku abdi. Tenang hidup begitu. Terima kasih Allah. Jadi orang bersyukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur akan aku tambahkan nikmat kepadamu. Tapi ingat, jika engkau kufur akan nikmatku, ketahuilah siksaku teramat pedih. Siksanya apa? Ngerasa nggak cukup aja. Siapa yang menyiksa? Diri sendiri. Jangan salahin Allah. Kenapa? Yaitu dirimu sendiri yang telah menyiksamu dengan berbagai macam angan dan angan-anganmu yang luar biasa tinggi itu. Jangan ngatur Allah. Makanya untuk setiap tindakan istiqoroh. Setiap mau memilih sesuatu jalan istiqoroh, minta petunjuk, karena kita lemah. Yang mengetahui hari yang akan datang adalah Allah. Mutlak. Kita hidup hanya untuk ilmu dan ibadah. Satu ayat lagi, famalahu, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu min kuwatin, sesuatu kekuatan pun yang dapat melindunginya dari azab, wala nafirin, dan tidak pula seorang penolong pun yang dapat menolak azab Allah subhanahu wa ta'ala. Aduh bapak-bapak, ibu-ibu, makanya mulai sekarang hidup yang singkat ini jadikan ibadah, kebaikan. Kita sudah tahu banyak ayat-ayat tentang qalbun salim, innallaha yuhibbul muhsinin,
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha ma'as sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Innallaha yuhibbul mustaghfirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Coba bayangin, innallaha yuhibbul mukhlisin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ikhlas. Betapa hitung-hitungannya kita wanipiro, padahal di balik itu semua ada amal perbuatan yang akan berpahala ketika kita sudah ikhlas dan tidak hitung-hitungan. Penting di sini bapak-bapak, ibu-ibu. Pertolongan Allah di dalam surat Al-Imran ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyansurkumullah fala ghaliba wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan bagi orang-orang yang bertawakal, Allah akan mencukupkan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mari kita sama-sama hadirkan hati, beriado zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi zikrillah tatmainul qulub. Dengan berzikir hati menjadi tenang. Maka sering-seringlah berzikir. Mangga Ustaz. Yang semangat ya, semuanya baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniya ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabiullah Adam wa zurriyyati minal anbiya'i wal mursalin alaihi wassalatu wassalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati jami' ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wal ulama'il 'amilin wal mujtahidin wal awliya'is sadiqin wal asfiya'is solihin, khususan Syekh Muhammad Abdul Qadir Jailani qaddas sirruhu wa nawwir darihu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati syaihina wa usadina wa muallimina wa muhazzibina wa murabina wa mursyidina Mamajin Ki Haji Abdullah bin Muhammad Nuh bin Muhammad Idris rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati Al-Haji Tubagus Abbas Pakintungan rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وجد وجدتنا وأخوات أخواتنا ولأجدادنا ولأقرابنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات عليهم منهم والأموات بمشاكر أدلة مغربها من يمينها إلى شمالها الذي ذكره يسم من لم يذكر بأسمائهم وأنت أعلم بأسمائه وإلى ruhi lintaskan wajahnya, sebutkan namanya, ibu, bapak, mama, bapak, om, tante, kakek, nenek, adik, suami, istri, anak, mertua, besan, saudara-saudara kita semua yang disebut namanya atau yang tidak disebut namanya, yang sehat atau yang sedang sakit, yang masih ada atau sudah tiada, khususon Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyu mawjud. La ilaha illallah hayyu ma'bud. La ilaha illallah hayyun baqin. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
اللهم صل عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد. اللهم صل عليه وعليه وسلم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد. اللهم صل عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد. اللهم صل عليه وعليه وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد. اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا
سلطان يا ديان يا سلطان سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا الله يا الله أنت الله بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya manusia yang penuh kekurangan, penuh alpa, penuh dosa, penuh maksiat.
semoga Allah mengampuni dan dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.